Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 8 ayat 4 sampai dengan 15. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Sekali peristiwa, banyak orang datang berbondong-bondong dari kota-kota sekitar kepada Yesus. Lalu Yesus mengajar dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar menaburkan benih. Waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak-injak orang dan dimakan burung-burung di udara sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan tumbuh sebentar, lalu layu karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, sehingga terhimpit sampai mati oleh semak-semak yang tumbuh bersama-sama. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu tumbuh dan berbuah 100 kali lipat. Sesudah itu Yesus berseru, "Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah mendengar." Para murid menanyakan kepada Yesus maksud perumpamaan itu. Yesus menjawab, "Kalian diberi karunia mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi hal ini diwartakan kepada orang lain dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti." Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah sabda Allah. Yang jatuh di pinggir jalan ialah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis, lalu mengambil sabda itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang setelah mendengar sabda itu, menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar. Mereka hanya percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang mendengar sabda itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup, sehingga tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang mendengar sabda itu dan menyimpannya dalam hati yang baik dan menghasilkan buah dalam ketekunan. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara sedang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan hari ini, mendengar, meresap, dan memikirkan cara. Perikop Injil hari ini berbicara tentang mendengar sabda Tuhan. Benih yang ditaburkan itu adalah sabda Allah. Selanjutnya dikatakan bahwa benih yang jatuh adalah gambaran atau sikap orang yang mendengarkan sabda Tuhan. Sabda Tuhan tinggal dalam diri kita. Sabda itu diletakkan sendiri oleh Tuhan dalam hati kita. Sabda dalam hati inilah yang membuat kita senantiasa merindukan Tuhan. Kita kadang tidak menyadari kehadiran sabda Tuhan dalam diri kita. Kita membiarkan diri dan hidup kita dihimpit oleh banyak hal, seperti kekhawatiran, ketakutan, dan dosa. Akibatnya, sabda Tuhan yang ada dalam diri kita tidak bertumbuh dan berkembang atau bahkan mati. Mendengar berarti memiliki telinga yang penuh perhatian dan diam. Mengapa? Karena Allah berbicara. Maka, relasi kita dengan Allah adalah dari mulut ke telinga. Agar bisa mendengarkan sabda Allah, kita perlu memiliki sikap hamba, memiliki telinga yang penuh perhatian dan diam. Kita akan semakin sulit menjalankan tugas apabila kita hanya mendengar dengan telinga tanpa melibatkan hati, mendengar sambil terus berbicara tanpa henti. Memelihara berarti menyimpan dalam hati dan merenungkannya seperti Bunda Maria. Memelihara sabda Allah artinya ketika kita mendengarkan suara Allah, kita meresapkannya dalam hati, memikirkan cara-cara untuk mengembangkan
agar sabda Allah bertumbuh dalam perbuatan-perbuatan kita. Mendengarkan dan memelihara sabda Allah adalah dua hal yang saling berkaitan, sebab orang hanya bisa melaksanakan sabda Allah dengan benar jika pertama-tama ia mendengarkan suara Allah dengan penuh perhatian. Saudara-saudari terkasih, hari ini gereja memperingati Santo Padre Pio. Padre Pio mewartakan Kristus bukan hanya dengan perkataan, tetapi dengan seluruh penampilannya. Misalnya, untuk misa harian, ia membutuhkan waktu 3 jam, tapi yang hadir tidak merasa bosan, sebab dia tahu mengikut sertakan mereka dalam misteri agung Ekaristi itu, yang menurut dia tidak boleh dilaksanakan secara tergesa atau buru-buru. Ia pun selama sekian tahun mengalami luka Yesus pada tangannya yang disebut stigmatisasi. Dalam kepedulian akan orang sakit yang miskin, ia membangun sebuah rumah sakit khusus untuk orang miskin. Ia memberikan diri diutus oleh Yesus seperti para rasul diutus tanpa menuntut apapun bagi dirinya. Padre Pio meninggal pada tahun 1968 dan dinyatakan kudus oleh Paus Yohanes Paulus II pada tahun 2002. Semoga demikian. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami di awal hari ini, mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang akan tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.